Parinda. Apa yang terjadi sama PSM Makassar? Baik-baik. Iya nih, paling latihan sama pelatih. Iya kan. Enak tuh didengar. Jadi bersemangat gitu. Apalagi banyak ini tambahan-tambahan pemain satu persatu pemain baru meskipun masih lokal ya, masih lokal. Iya. Satu persatu mulai berdatangan. Dengar-dengar ini ada satu pemain Persija ini berhasil di Simic. bukan Sini, pemain lokal. Pemain lokal. Berhasil didatangkan PSM. Gitu. Pemain berlabel mantan pemain timnas U19. Siapa namanya? Siapa itu Tribuners pasti lebih tahu kalau gosip-gosip ini. Cari pokoknya pemainnya Persija itu masih dirumorkan, tapi ya kalau rumor begitu kabarnya sih ya 80% lah. Menyusul kapan Simic? Enggak tahu. Kalau pemain asing memang belum sampai sekarang, kita masih menunggu ini coach Bernardo Tavares mendatangkan pemain asing karena katanya dia pemain asing pilihannya. Kan baru satu pemain asing yang Nasa sekarang. William Pluim, dan Pluim pun masih di Belanda sekarang, masih di kampung lagi. Iya deh. Masih mudik di kampung dan belum dibalik. Jadi ada 3 slot pemain asing yang nanti akan diisi. Nggak ditahu ini apakah 3 ini pilihannya pelatih atau bagaimana. Yang jelas 1 Asia tambah 2 asing. Kemudian masih soal pelatih, ini kan PSM 3 hari terakhir kemarin pelatih untuk kasih menu latihan fisik. Sekarang ini mulai masuk ke taktik. Jadi pelatih Tavares ini sudah mulai latihan tadi sore mulai memberi materi soal taktik untuk taktik menyerang dan bertahan ke pemain. Jadi sudah sudah mungkin fisiknya dirasa sudah lumayan. Iya. Jadi sekarang mulai masuk ke taktiknya. Ini penting untuk menghadapi AFC Cup yang bulan depan, 2 bulan ke depan paling. Dan bulan depan dan Liga 1 selanjutnya. Jadi jadi persiapannya ya sejauh ini masih seputar itu, persiapan. Sayangnya juga karena di tengah persiapan itu ada 2 pemain PSM yang cedera ringan lah latihan. Itu Rizky Eka dan 1 pemain trail ini Aji Kurniawan. Aji ini mantan pemain PSMJ 2020 dia main di PSM, 2021 tidak dipakai dan sekarang dipanggil lagi untuk trial dan sayangnya dia cedera kemarin. Kemudian kabar baiknya juga ada 3 pemain mudanya PSM yang kemarin baru dikontrak, yaitu Edgar Amping, Ricky Pratama sama siapa lagi itu Rafli Asrul itu dipanggil timnas U19 untuk ke Prancis. Iya. Mau ikut turnamen Toulon di sana. Itu turnamen yang paling terkenal, itu turnamen usia muda paling terkenal ini. Banyak pemain-pemain top dunia yang lahir dari turnamen ini di Prancis itu. Mudah-mudahan ini Edgar, Rafli sama siapa satu Ricky ini bisa menunjukkan performa terbaik dan menembus tim inti U19. Iya sih. Kalau Edgar sama Rafli ini langganan ini memang dari dulu, ini berapa tahun lalu pasti dia dipanggil ini. Edgar yang menarik ini si Ricky pertama karena dia ini top scorer, pemain muda top scorernya Liga Pro Academy, maksudnya Liga U19, dia top scorer aja ini. Itu untuk PSM terkenal. Kemudian kita ke bagian bisnis ini, properti. Jadi yang properti masih sekitar itu sekarang, itu properti lagi menggeliat, lagi banyak-banyaknya rumah, pengembang memasarkan produk-produk terbarunya. Termasuk ini Bukit Barugah, ada promo yang disiapkan. Ini kan Bukit Barugah mau ulang tahun ke-30. Nah, ini banyak nih promo-promo siapkan bacakan promonya. Gratis smart home system. Apa menjual smart home system? Pokoknya smart home system. Gratis kanopi. Mahal itu kanopi kalau bikin di rumah.
beli rumah, kemudian gratis AC untuk setiap kamar. Jadi kalau beli rumah di Bukit Baruga 5 kamarnya, 5 AC gratis. Gratis biaya, ini surat-surat yang banyak sekali biasa ribet-ribet begini, gratis semua. Biaya dari BPHTB, biaya AJB, BBN, dan sebagainya. Gratis semua surat-suratnya itu. Kemudian gratis pengurusan notaris lainnya. Jadi pokoknya serba gratis ini kalau beli rumah di Bukit Baruga ini. Ya toh itu didengar. Iya. Orang kan orang Indonesia kan kita ini termasuk suka dengar yang gratis-gratis. Pasti itu. Mana mau itu yang gratis tidak seberapa dari harga yang mau dibeli. Iya. Tapi kan lumayan tuh. Siapa mau kasih AC gratis kanopi? Sertifikat ini mahal ini, jutaan-jutaan ini, sampai puluhan juta ini. Iya, kalau semua ini. Jadi itu salah satu promonya dan banyak promo-promo lainnya sebenarnya. Nah ini mungkin dapatkan ini promo, silahkan jalan-jalan ke pamerannya Bukit Baruga, ada di Mall Ratu Indah 1, sama ada di lokasi exponya PSBM. Apakah itu ya PSBM, Pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang di Hotel apa itu? Di Claro. Nah, ada juga di situ boothnya ini. Kalau mungkin lihat-lihat, tanya-tanya rumah baru di Bukit Baruga, ada di sana mungkin jalan-jalan. Kemudian salah satu pengembang juga yang cukup terkenal ini Benteng Kupa. Ini Benteng Kupa selain pengembang perumahan, dia juga sudah melebarkan sayap ke otomotif, sport. Nah ini Benteng Kupa dipercaya untuk menjadi penyelenggara event Kejurnas Rally. Jadi balap mobilan ini, balap mobil di tanah yang tanah lintasannya rally. Jadi dipercaya oleh IMI, Ikatan Motor Indonesia, IMI Pusat, untuk menyelenggarakan rally ini. Ini akan diselenggarakan tanggal 25 sampai 26 Juni. Itu mobil kah? Ya, 25 sampai 26 Juni. Lokasinya belum jelas ini di mana, tapi insya Allah itu 25 sampai 26 Juni dengan lokasinya itu banyak ternyata. Ada 2 etape. Etape pertama itu rutenya Makassar Maros Pangkep, kemudian etape kedua Makassar Takalar. Lewat mana ini? Enggak tahu nih. Pokoknya ini 3. Ke belakang sana. Bukan jalan raya yang lewat ini, jalan-jalan mana? Jalan-jalan Kodia. Jalan tikus. Pasti seru nanti nih nonton malam. Ini yang menarik karena Benteng Kupa ini pengembang perumahan ini dipercaya. Jadi memang sudah bukan cuma rumah diurus sekarang ini apa. Ya mungkin bisa jadi ada perumahannya Benteng Kupa, jadi itu nanti mobil balap masuk ke perumahan. Banyak perumahannya ini Benteng Kupa di sana ya, di Maros, di Goa, bisa jadi. Betul. Bagus ini strategi. Kemudian terakhir untuk kota kita ada berita. Ini kabar baik untuk mahasiswa Unismu dan calon mahasiswa Unismu. Pimpinan Unismu tadi konferensi pers dan mengatakan akan membangun gedung baru untuk Fakultas Kedokteran 12 lantai. Jadi ada nanti lagi bertambah lagi gedung bertingkahnya Unismu. Dia akan bangun di belakangnya rumah sakit barunya. Ada di sana di Jalan Tun Abdul Razak ya. Kalau yang sering lewat itu ada gedung barunya di sana, rumah sakit barunya Unismu. Keren gitu. Iya, jadi dia akan tambah gedung di belakangnya Fakultas Kedokteran. Jadi di sana nanti pusat-pusatnya pendidikan kedokterannya dan kesehatannya Unismu. Jadi ada Tommy rumah sakitnya, ada Tommy kampusnya di sana. Nah, jadi ini ya Unismu semakin berkembang juga, sudah mulai ke kedokterannya. Dan 12 lantai lumayan nih, tinggi-tinggi ini 12 lantai. Jadi yang mahasiswa yang kalau yang mau jadi dokter dulu berpikir mau jadi dokter pas Unhas. Sekarang itu banyak nih kampus swasta juga yang menyediakan program-program studi kedokteran atau jurusan kedokteran yang bagus. Kayak Unismu salah satunya, bisa dicoba juga di sana nanti. Oke, seandainya kita masih bisa ini. Saya kedokteran ini kau. Ya. Jadi yang bilang Unismu itu apa ya? Yang bilang orang kalau kampus-kampus pendidikan jika misalnya tidak ada nih kedokterannya di sana, ada nih keperawatannya. Malah besar rumah sakitnya, ada juga rumah sakitnya karena kan itu diakui kampus ada jurusan kedokterannya. Kalau ada rumah sakitnya. Iya. Nah, Unismu sudah ada. Jadi bisa jadi pilihan, apalagi ini penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2020.
2023. Ya itulah bocoran review apa sih namanya? Spoiler. Spoiler untuk koran Tribun Timur besok edisi Minggu 15 Mei 2022. Baca ki PSM di halaman 12. Kemudian ada mungkin lihat properti atau berita bisnis di halaman 6, kemudian berita Kota Makassar di halaman 8. Oke tadi. Oke deh. Sampai ketemu minggu depan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.